Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Yunisa dengan NIM 1933040009 dari Prodi Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini, saya akan melaksanakan simulasi praktek mengajar dengan rencana pelaksanaan pembelajaran pada mata pelajaran sosiologi dengan materi pembelajaran konflik, kekerasan, dan perdamaian pada siswi kelas 11 sekolah menengah atas dengan menggunakan model pembelajaran problem based introduction atau pembelajaran berbasis masalah dengan menggunakan pendekatan pemecahan masalah dan menggunakan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi adik-adik sekalian. Pagi, Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali kita pada hari ini pada mata pelajaran sosiologi. Tapi sebelum itu saya arahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu sebelum kita memasuki kelas pada hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, selanjutnya sebelum kita memasuki pelajaran hari ini, saya lihat kelasnya masih banyak sampah. Tolong adik-adik sekalian bersihkan terlebih dahulu. Jangan sampai masih ada kotoran atau sampah di bawah laci kalian. Silakan bersihkan terlebih dahulu. Baik, Bu. Oke, kalau sudah, kita lanjut. Kita absen terlebih dahulu ya. Iya, Ibu. Oke, yang pertama, Putri. Hadir, Bu. Hadir, oke. Reski. Hadir, Bu. Oke, hadir. Syifa. Syifa sakit, Ibu. Oh, Syifanya lagi sakit. Suratnya dititip di mana? Sudah dimasukkan dalam ruang BK, Bu. Oh, sudah dimasukkan di ruang BK. Oke. Andin. Andin. Hadir, Ibu. Oke. Fokus ya, Andin. Awal. Awal tidak hadir ya? Iya, Bu, tidak ada, Bu. Awal tidak hadir, Bu. Ada yang tahu awal di mana? Tanpa keterangan, Ibu. Oh, tanpa keterangan. Tanpa keterangan ya? Berarti apa ya? Oke. Sudah semua. Baik, karena kita sudah absen tadi, saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya karena dapat kembali bergabung dalam kelas ini. Dan saya harap adik-adik sekalian terus bersemangat dalam proses belajar kita nantinya. Oke? Baik adik-adik sekalian, jadi materi yang akan kita bahas pada hari ini yakni konflik, kekerasan, dan perdamaian. Tapi sebelum itu, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada materi kali ini. Yakni yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian konflik, kekerasan, dan perdamaian. Jadi kalian akan dituntun bagaimana kalian bisa memahami apa itu konflik dan apa itu kekerasan dan juga perdamaian. Kemudian untuk poin kedua, siswa mampu menjelaskan 3 sebab terjadinya konflik. Jadi ada 3 sebab terjadinya konflik. Nanti adik-adik sekalian akan dituntun bagaimana cara menguraikan apa saja penyebab dari terjadinya konflik tersebut. Kemudian poin ketiga, menguraikan bentuk-bentuk konflik.
konflik, tentu saja adik-adik akan menjelaskan apa saja sih dampak dari terjadinya konflik itu sendiri. Dan yang terakhir, setelah mengetahui apa dampak terjadinya konflik tersebut, kalian akan dituntun bagaimana caranya cara penyelesaian atau pemecahan masalah dari konflik yang terjadi tersebut. Ya, mungkin itu saja tujuan pembelajaran kita yang harus tercapai pada materi kali ini. Materi mengenai konflik, kekerasan, dan perdamaian. Mungkin adik-adik bisa merefleksi diri, apa sih sebenarnya konflik yang terjadi di negara kita ini, di Indonesia. Mungkin ada yang pernah dengar apa sih itu konflik? Ada yang mau berpendapat? Ya, silakan Putri. Saya Ibu mau berpendapat. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya konflik itu adalah suatu perselisihan atau suatu percekcokan yang terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, ataupun kelompok dengan kelompok, Ibu. Ya, benar sekali. Masih ada yang ingin berpendapat? Ya, silakan. Saya Bu. Oke Bu, konflik adalah suatu perselisihan atau permasalahan yang terjadi antara individu dengan individu ataupun kelompok dengan kelompok. Ya, apa yang telah adik-adik sampaikan tadi itu semuanya benar, bahwa konflik adalah suatu perselisihan, suatu permasalahan yang terjadi antara individu maupun kelompok antar kelompok. Satu pendapat ahli menyatakan, Sudirmanto menyatakan bahwa konflik adalah proses sosial di mana orang per orang ataupun kelompok manusia berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan cara menantang pihak lawannya disertai dengan ancaman dan juga kekerasan. Nah, apa sih itu kekerasan? Ada yang tahu tidak? Apa itu kekerasan? Kontak fisik, apalagi menimbulkan cedera. Ya, itu semua benar bahwa kekerasan adalah suatu perbuatan seseorang atau kelompok manusia yang menyebabkan adanya cedera atau bahkan bisa menimbulkan kematian dan juga dengan juga adanya bisa menimbulkan kerusakan fisik karena tadi adanya kontak fisik yang dilakukan antara individu dengan individu ataupun kelompok manusia itu sendiri. Baik, mungkin itu sedikit pengantar dari materi yang akan kita bahas pada hari ini. Selanjutnya Ibu akan membagi 3 kelompok. Kelompok pertama akan membahas sebab-sebab terjadinya konflik. Kemudian kelompok 2 akan membahas bentuk-bentuk konflik. Dicatat ya. Kemudian kelompok 3 akan membahas dampak dan cara penyelesaian dari konflik. Oke, akan ada 3 kelompok. Jadi kelompok pertama itu Reski, kemudian kelompok 2 Putri, dan kelompok 3 Andin. Karena sudah dapat materi semuanya, silahkan cari penjelasan dari apa materi yang telah kalian dapatkan tadi. Kemudian silahkan cari baik itu di buku ataupun di jurnal-jurnal. Saya harap adik-adik sekalian jangan hanya mengcopy-paste lewat blog, tapi silahkan baca dari buku paket ataupun jurnal-jurnal. Silahkan adik-adik sekalian mengerjakan tugas ini. Ada yang ingin bertanya terkait tugasnya? Kerjakan dalam bentuk apa, Bu? Oh iya, Ibu lupa sampaikan. Jadi tugasnya itu dikerjakan dalam bentuk PowerPoint yang akan dipresentasikan nanti di depan. Sekreasinya kalian berapa halaman atau berapa slide yang akan kalian tampilkan nantinya. Intinya materinya itu sudah menjelaskan penuh apa yang telah tadi kalian dapatkan, materi yang telah kalian dapatkan tadi.
Silakan kelompok 1 presentasikan materinya di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya dari perwakilan kelompok 1 akan membawakan materi mengenai sebab-sebab terjadinya konflik. Teman-teman bisa melihat slide PPT yang di atas yang telah kami diskusikan dari kelompok 1 mengenai tentang sebab-sebab terjadinya konflik. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya konflik. Jadi faktor yang pertama yakni perbedaan antara individu. Perbedaan antara individu merupakan perbedaan yang menyangkut perasaan, pendirian, pendapat, atau ide yang berkaitan dengan harga diri, kebanggaan, dan identitas seseorang. Kemudian yang kedua, perbedaan kebudayaan. Perbedaan kebudayaan merupakan kepribadian seseorang yang dibentuk dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Tidak semua masyarakat memiliki nilai-nilai dan norma yang sama. Apa yang dianggap baik oleh suatu masyarakat belum tentu sama dengan apa yang dianggap baik oleh masyarakat lainnya. Kemudian, faktor selanjutnya yakni faktor perbedaan kepentingan. Setiap individu atau kelompok seringkali memiliki kepentingan yang berbeda dengan individu atau kelompok lainnya. Semua itu bergantung dengan kebutuhan hidupnya. Perbedaan kepentingan ini menyangkut kepentingan ekonomi, kepentingan politik, kepentingan sosial, dan budaya. Kemudian, faktor selanjutnya yaitu perubahan sosial budaya yang terlalu cepat. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek yang kalah cepat seperti yang sedang terjadi pada era globalisasi sekarang ini mengakibatkan terjadinya perubahan sosial budaya yang juga terlalu cepat. Perubahan itu antara lain terlihat pada fenomena-fenomena sosial sebagai berikut. Yang pertama yaitu cultural lag, yaitu ketinggalan sistem nilai dan norma sosial. Kemudian yang kedua, cultural shock atau pegoncangan budaya. Kemudian yang ketiga, westernisasi budaya. Yang keempat, cultural loss. Dan yang kelima, konsumerisme. Dan yang terakhir yakni perbedaan etnis. Perbedaan etnis, setiap etnis memiliki kepribadian yang melatar belakangi kebudayaannya. Dan setiap kebudayaan memiliki sistem nilai dan norma sosial yang mungkin berbeda dengan kebudayaan lainnya. Baik, itulah tadi penyampaian dari kelompok 1 mengenai apa saja sebab-sebab terjadinya konflik. Selanjutnya saya kembalikan kepada forum, apakah ada yang ingin dipertanyakan dari apa yang telah kami sampaikan. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin bisa langsung saya jawab. Tadi telah kami sampaikan bahwa perbedaan antar individu merupakan salah satu faktor terjadinya konflik. Mengapa demikian? Karena perbedaan antar individu merupakan perbedaan yang menyangkut perasaan, pendirian, pendapat, atau ide yang berkaitan dengan harga diri, kebanggaan, atau identitas seseorang. Nah, misalnya dalam suatu kelas kita memiliki cara belajar yang berbeda-beda. Misalnya si A memiliki cara belajar, dia harus mendengarkan musik misalnya, atau membaca buku misalnya, membaca buku tetapi dengan suara yang mungkin agak keras. Tetapi si B memiliki cara belajar yang mungkin dia butuh ketenangan, tidak boleh ada gangguan suara dari tempat lain. Tentu saja karena perbedaan inilah yang mungkin akan terjadinya konflik, karena perbedaan cara belajar kedua siswa tersebut tadi. Saya kembalikan kepada penanya, apakah jawabannya telah kami berikan sudah jelas atau ada yang ingin ditanggapi? Terima kasih kembali. Oke, beri aplaus yang meriah untuk kelompok 1. Oke, itulah tadi penjelasan dari kelompok 1 mengenai materi sebab-sebab terjadinya konflik. Oke, karena seluruh
membawa materi yang cukup memuaskan, yang telah menjelaskan kita apa saja sebab terjadinya konflik, bagaimana bentuk-bentuk konflik itu, apa saja dampak yang terjadi konflik, dan bagaimana cara penyelesaian dari konflik itu sendiri. Saya harap adik-adik sekalian terus bersemangat dalam proses pembelajaran kita selanjutnya. Dan adik-adik sekalian, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi mengenai teori-teori kekerasan dan sifat-sifat kekerasan. Saya adik-adik sekalian dapat membaca materi tersebut sebelum kita akan melanjutkan pertemuan di selanjutnya. Silahkan mencari sumber baik itu dari jurnal maupun buku. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Silahkan ketua kelas memimpin doa kembali untuk menutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita menutup pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.